Prime, podcast for curious mind. Hai, kamu sedang dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Gaya hidup frugal atau frugal living ini mulai banyak dilirik khususnya oleh mereka yang tinggal di kota besar. Mereka menerapkan hidup hemat, ngerem jajan lucu-lucu yang bisa bikin keuangan bocor halus. Motif jangka panjangnya tentu aja supaya tujuan finansial tercapai. Tapi gak jarang juga nih frugal living malah disangka pelit karena hitungan banget sama uang juga diasosiasiin jadi gak bisa menikmati hidup. Kok kayaknya nelongso gitu ya, yang frugal living belum tentu juga sih ya, bener gak sih? Makanya langsung aja kita tanyain ke Queen of Frugal Living, Linda Homia yang juga seorang Certified Financial Planner. Langsung aja kita bahas di Uang Bicara. Halo teman-teman podcast Uang Bicara, kita bakalan ngobrolin gimana nih bisa hidup frugal living dan juga membangun pohon aset bersama dengan Ibu Linda Homia, CFP. Baru saja katanya selesai ya pendidikan financial planningnya ya Bu Linda. Terima kasih Bu Alin. Jadi kita kenalan dulu nih dengan Bu Linda. Bu Linda sehari-hari kegiatannya apa aja Bu? Saya sekarang ada di perusahaan sekuritas ya. Saya sebagai senior area manager PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Sehari-hari ini saya support sistemnya supaya nasabah dan teman-teman semua itu paham cara cuan yang tepat dari saham sama reksadana. Oh, cuan yang tepat ya. Iya, cuan yang tepat ya. Baik, sebelum kita membahas soal percuanannya, kan Ibu Linda ini juga dapat julukan ya, bukan menyebut diri sendiri, tapi dijuluki Queen of Frugal Living. Benar sekali. Gimana ceritanya sih Bu Linda, sejak kapan hidup frugal living dan seperti apa sih hidup frugal living itu? Jadi sebenarnya frugal living itu kan kalau di Indonesia kan artinya hidup hemat ya. Jadi sebenarnya sudah dari kecil sebenarnya orang tua saya itu dari keluarga sederhana ya. Yang pastinya untuk sehari-hari itu mengajarkan anaknya itu hidup hemat ya. Terutama itu mama saya gitu ya. Jadi beliau itu selalu bilang hidup sesuai kemampuan. Jadi kalau kita waktu kecil nih ya, mau jajan-jajan, kata si mama, jangan, uang kita dikit. Jadi kalau mau beli apa-apa itu harus sesuai jumlah uang ada berapa itu ya pakai berapa gitu loh ya. Terus kalau pingin sesuatu nih, kayak waktu saya kecil dulu nih, pingin sepeda nih, kata mama, kamu nabung dulu. Kalau kamu pingin apapun itu nabung dulu. Nabung dulu, uangnya ada baru beli. Jadi sudah tertanam nih. Jadi apakah itu disebut frugal living dari kapan ya? Dari kecil gitu ya. Jadi sudah alamiahnya. Udah alamiahnya. Kalau kayak sekarang sefrugal apa sih biasanya Bu Linda nih sehari-hari? Kalau untuk sekarang nih ya, kalau untuk transportasi terus terang saya masih suka naik busway ya. Naik busway itu paling hemat banget ya. Padahal katanya dividennya Bu Linda bisa beli mobil nih ya Bu Linda ya. Amin. Kalau hasil dividennya beli mobil ya, bukan langsung beli mobil dong. Hasil dividennya direinvestasikan lagi jadi pohon aset. Tapi kalau misalnya untuk kemana-mana tuh kita cari pilihan yang lebih hemat ya. Karena kan mau bangun pohon aset. Pohon aset yang sekarang saya punya, saya masih merasa itu belum gede. Masih mini. Belum jadi pohon beringin. Karena itu masih hemat nih di transportasi. Saya masih suka naik busway, masih naik Grab kemana-mana ya, masih naik ojek ya kemana-mana gitu ya. Rumah saya masih kontrakan. Menunda membeli rumah juga berarti. Menunda membeli rumah dulu gitu loh ya. Baju masih ini aja gitu ya. Jadi saya masih fokus ke pohon aset. Nanti ya kalau udah pohon asetnya gede, udah rimbun, baru deh kita foya-foya. Banyak orang yang misalnya pada saat kita membahas frugal living nih, irit, nanti nggak menikmati hasil kerja keras, suka kayak gitu di sosmed benar. Bu Linda, kayak gitu. Gimana tuh tanggapannya Bu Linda? Sebenarnya kalau kata menikmati ya, itu kan sebenarnya tergantung. Mau menikmati sekarang, sengsara kemudian, atau sekarang sengsara dulu dikit-dikit, nanti menikmati seterusnya gitu loh. Toh nggak ada yang bilang itu frugal living harus selamanya kan? Iya. Frugal living itu cuma sementara. Hidup hemat itu cuma sementara sampai nih kita punya pohon aset yang besar yang udah berbuah gitu ya. Nah saat itu nih kita udah mulai terserah deh mau jadi ugal-ugalan living misalnya. Iya. Oke kalau kayak gitu. Bu Linda, apa aja sih manfaat atau keuntungan yang Bu Linda rasakan dengan menjalani frugal living selama ini nih? Nah keuntungannya pastinya nih ya, uang kita tambah banyak. Pasti dong.
Ya kan jadinya kita seneng ya lihat uang kita tambah banyak. Dan pastinya lah setelah lagi ya dapat bonus, kita tambah awet muda. Coba kenapa kalau tiap kali kita lihat saldo kita nih, kok banyak banget ya. Jadi kayak mau senyum gitu, bahagia terus gitu ya. Iya dong, pasti ya. Bahkan misalnya saya kalau di kantor nih lagi ada kejadian yang bikin kesel ya, saya cepet-cepet nih buka lihat saldo tabungan saya, aduh jadi bahagia lagi. Itu keuntungannya ya. Mbak Alin, serius loh. Makanya rekan-rekan semua itu patut wajib coba nih. Ternyata kalau rekan-rekan coba, aduh malah bikin depres. Ternyata saldonya belum banyak. Karena itu makanya harus frugal living kan. Supaya nanti kan saldonya tambah banyak tuh makin seneng ya. Nah itu keuntungannya. Jadi kita jadi kayak bahagia secara alamiah. Karena uang kita tambah banyak kan. Tapi ada kelemahannya juga. Apa kelemahannya? Kelemahannya karena waktu di awal-awal nih, awal ya saya tekankan ya. Di awal-awal tuh waktu kita berjuang nih ngumpulin rupiah demi rupiah nih, kita tuh gampang ileran. Gampang ilerannya tuh kalau teman-teman lagi makan ya, kita sorry ya gue nggak ikut makan, gue lagi nahan nih soalnya gitu. itu kayak kelemahannya itu kalau nggak kuat tuh. Nah nggak kuat tuh jadi akhirnya tergoda gitu ya, malah jadi semakin boros. Jadi itu ada kelemahannya. Jadi untuk seorang yang memilih untuk frugal itu ya, untuk demi supaya bahagia lihat saldo tabungannya, dia harus melakukan pengorbanan, tahan diri dulu, ngumpulin saldonya gitu ya, baru jadi deh seneng gitu. Itu kelemahannya, itu kuat nggak hadapin tantangannya itu. Oh iya, kadang-kadang kan tuntutan pergaulan ya. Benar sekali gitu. Tantangannya Bu Linda. Tantangannya itu sebenarnya untuk saat ini. Kalau dulu waktu saya awal-awal dulu ya, setelah bekerja saya memutuskan untuk kayak ngumpulin uang gitu ya. Hidup kita kan nggak ada media sosial ya waktu itu ya. Jadi kita itu kalau ngumpulin uang kita nggak tahu teman kita yang lain itu gimana hidupnya. Jadi kita fokus sama journey kita sendiri ya. Misalnya kita kerja ngumpulin duit, kita kayak benar-benar misalnya kayak tadi ajaran mama saya itu, lu mau apa-apa lu nabung. Nah, tapi saya nggak tahu teman saya udah punya atau belum. Ya, misalnya saya pengen handphone nih, ya saya kerja dulu nabung gitu ya, sampai uangnya udah kecapai baru beli handphone. Tapi kalau zaman sekarang kan ada medsos nih ya, kayak Instagram, TikTok, macam-macam ya. Jadi orang gampang melihat kehidupan orang lain gitu loh. Orang melihat kehidupan orang lain, dia misalnya jalan-jalan ke luar negeri, pakai gadget terbaru, baju terbaru, pasti dong pengen kan, lihat liburan yang eksotis, ke luar negeri, main-main salju, pengen dong gitu ya kan. Padahal kan pasti aja semua orang punya latar belakang yang berbeda-beda dong. Nah ini tantangan yang sekarang sangat, menurut saya sangat sulit ya. Karena keinginan manusia itu pada nature-nya melihat kehidupan orang lain, pengen dong dialami sendiri. Sedangkan kantong kita nggak ada uangnya gitu. Nah ini yang bikin tantangan seorang frugal living hidup di zaman medsos ini agak mesti lebih teguh lagi ya. Harus lebih teguh lagi, ternyata lebih menantang ya. Lebih menantang. Baik Bu Linda. Nah ada gak Bu pengalaman yang menarik banget selama menjalani frugal living nih? Nah pengalaman paling menarik itu adalah, paling terutama itu adalah mengalahkan diri sendiri. Nah tadi kan misalnya udah saya bilang nih, untuk zaman sekarang ya ada medsos nih. Nah kita harus nih tantangan diri sendiri nih. Misalnya saya pernah ya, waktu itu teman saya ya, dia ngajak nih misalnya jalan-jalan ke luar negeri. Padahal uang saya itu belum cukup. Saya suka juga ya jalan-jalan gitu ya. Tapi saya mikir, aduh kalau saya ikut dia jalan-jalan, nanti pohon aset saya ketebang dong. Saya udah ngumpulin nih sekian X rupiah. Saya hitung-hitung gitu ya. Nah jadi ini saya mesti berani bilang sama dia, oh sorry saya gak bisa ikut gitu loh. Akibatnya saya mesti ngiler ya, lihat mereka ketika di Instagram pasang-pasang foto jalan-jalan yang sayanya gak ikut gitu. Nah ini saya rasa ini anak zaman sekarang nih kuat ya hadapinnya gitu loh. Di zaman saya itu saja, yang padahal medsosnya masih minim aja, itu terus terang kan pilihan yang sulit ya. Apalagi teman saya bilang, masa ini gak akan terulang loh, kita masih muda, yuk kita jalan-jalan ya gitu kan. Kan jadinya kita pingin ya. Tapi setelah saya kemudian bertahun teman kemudian di masa sekarang, saya nggak menyesali hal itu. Saya bilang saya nggak menyesali karena justru itu pilihan yang waktu itu harus saya ambil gitu loh ya. Nah ini tantangannya, tantangan bagaimana kita menentukan prioritas mana yang lebih penting, ikut keluar bersama teman-teman atau membangun pohon aset. Ini tentu tantangan semua orang ya saat ini ya gitu ya. Apalagi kalau misalnya menjalankan frugal living, harus prioritasnya apa nih? Harus berkorban, ada harga yang harus dibayar demi membangun
pohon aset. Harga yang harus dibayar Harga yang harus dibayar. Pohon aset. Bu Linda, ada yang suka nyamain ini frugal living dengan pelit nih. Apa sih bedanya nih sebenarnya? Ini pertanyaan yang paling sering orang ajukan. Orang yang sering menganggap frugal living itu pelit. Perlu saya beritahu sebenarnya ya. Gimana Bu? Sebenarnya enggak. Frugal living itu adalah kegiatan nyata membatasi pengeluarannya ya, dengan tujuan sadar untuk membangun sesuatu yang lebih baik di masa depan. Misalnya buat bangun pohon aset, buat kuliah S2, besarin anak, biaya pendidikan, masa pensiun. Tentu orang semua punya banyak keinginan ya. Karena itu untuk capai keinginan tersebut, dia harus ada harga yang harus dibayar ya. Misalnya tadinya suka makan di restoran, sekali makan 100.000. Ya, tentunya karena ingin mencapai keinginan itu, dia harusnya jadi cuma makan sekali makan 10.000 gitu loh ya. Nah, frugal living adalah kegiatan mengurangi pengeluarannya tanpa menyusahkan atau merugikan orang lain. Dia cuma ngurangi bagian dia sendiri kan. Kalau pelit itu cenderung merugikan orang lain. Dia mau menghemat nih, alasannya hemat, tapi mengambil atau merugikan orang lain. Contoh makan tadi. Misalnya kita ngomong lah, mungkin ada orang yang biasa makan sekali makan 100.000. Ini cuma misalnya ya. Tentu aja kondisi orang, setiap orang berbeda ya. Yang tadinya mungkin dia terbiasa makan sekali 100.000 ya misalnya. Seorang frugal living dengan kegiatan nyata, dia akan memilih mungkin warteg yang 10.000 kenyang mungkin ya. Sedangkan seorang yang si pelit itu lebih gampang lagi, gue gak makan nih hari ini gitu ya. Tapi pas teman-temannya makan, dia comot sana comot sini. Terus dia merasa hemat. Salah. Frugal living yang tadi memilih makanannya jadi lebih murah, itu frugal living, nggak nyusahin orang kan? Iya. Sedangkan si pelit, dia nyusahin orang, dia makan makanan temennya. Negatif kan? Iya betul. Nah, jadi apa beda frugal living sama si pelit ya? Frugal living itu tidak nyusahin orang. Oke, itu bedanya ya. Jadi jangan sampai salah kaprah nih. Banyak ya di sosmed ya yang suka salah kaprah kayak gitu ya Bu Benar Linda. sekali. Apalagi nih Bu Alin ya. Ada yang bilang nih, kalau frugal living terus nggak menikmati ya. Menikmati lah itu kan pilihan ya. Mau menikmati sekarang atau nanti. Kalau misalnya sekarang misalnya saya tahan-tahan dan akhirnya terbentuk pohon aset saya yang udah besar, kan akhirnya saya menikmati. Daripada sekarang terus menikmati, nggak ada pohon asetnya gimana coba. Dan waktu yang sudah lewat kita habis-habisin duit tidak akan kembali lagi loh. Betul, waktunya nggak kembali, duitnya nggak kembali ya. Double combo, combo derita maksudnya. Itu tadi perencana keuangan yang juga Senior Area Manager Mirai Aset Sekuritas Indonesia Linda Homia yang udah kasih pemaparan soal gaya hidup frugal. Masih ada obrolan seru selanjutnya, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Uang Bicara. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan? Iya. Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain? Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat. Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Egi Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps. Kamu masih mendengarkan Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Bersama saya Alin Wiratmaja. Kita bakalan masih ngobrolin soal frugal living supaya lebih hemat bareng perencana keuangan Linda Homia. Yuk lanjut lagi. Bu Linda, soal journey personal finance ini kan sebenarnya personal, tapi di era sosmed ini sesuatu yang personal bisa jadi milik publik seperti itu. Kalau dari Bu Linda sendiri berdasarkan pengalaman pribadi, sebenarnya sebaiknya kayak gimana sih? Apakah biar tetap jadi perjalanan personal aja, atau nanti memang kalau sudah sampai satu titik kita sukses barulah boleh kita sharingkan pengalaman kita ini, gimana Bu Linda? Kalau sekarang ya, kita kan hidup di zaman apa-apa tuh di sharing gitu ya. Namun saya pikir generasi sekarang tuh perlu wise. Ya, mana-mana yang boleh di sharing, mana-mana yang sekiranya enggak ya. Kalau soal budgeting ya, yang kalau
untuk ranah sharing, saya pikir itu masuk ke strateginya. Strategi gimana sih gitu loh, misalnya memilih transportasi dari Pluit ke sini dengan budget terbatas. Itu boleh dong kita sharing ya. Kasih life hacks jadinya ya. Kasih life hacks kan jadinya. Gitu bener, ya. kasih tips ya. Tapi kalau soal, gue udah ngumpulin uang sekian, terus kemudian gue pakainya sekian. Menurut saya value atau nilai uang itu adalah privacy. Privacy misalnya nih ya, bagi saya dan orang lain, bahwa saya kalau saya sebut angka itu menurut saya itu sangat sensitif ya. Sering sekali misalnya orang nanya saya, Bu Linda, asetnya sekarang udah terkumpul berapa sih ya pohon asetnya? Misalnya mereka tanya, saya nggak akan pernah menjawab karena menurut saya itu sangat privasi karena nilai uang tiap orang itu berbeda. Mungkin ya ada yang menganggap 1 miliar itu sedikit. Tapi ada juga menganggap 1 miliar itu banyak dan hayalan gitu. Bayangkan aja kalau kita salah ngomong ke orang ya. Misalnya kalau saya ngomong ke yang salah orang nih, gue lagi ngumpulin uang, sekarang gue udah terkumpul sekian-sekian miliar. Orang yang denger itu mungkin kaget ya mungkin ya. Kan kita nggak tahu reaksinya. Syukur-syukur kalau dapat teman sevisi, sepemahaman dan saling support. Wah bagus, yuk berjuang lagi jadi sekian-sekian gitu. Tapi kalau misalnya orang yang depan kita atau yang kita sharing itu mungkin tidak sesiap kita ya, akan menimbulkan hal yang justru negatif, yang dimana mungkin lawan bicara kita lagi berpikir, uang kamu banyak ya, traktir dong, bagi dong, terus kalau kemana-mana kamu yang bayar dong. Ya emang uang yang udah kita susah-susah untuk kita frugal living ini emang apa buat bagi-bagi gitu. Dan gue juga bukan lembaga peminjaman uang ya gitu ya. Kalau sebut-sebut nanti pada datang nih barisan orang tukang mau berutang. Jadi menurut saya kalau budgeting itu kalau mau di-share itu lebih ke strateginya, tapi kalau nilai uang tuh forever privacy. Even sebenarnya terhadap keluarga dekat dan teman. Jadi saya nggak setuju tuh kalau misalnya orang membahas keuangan kepada teman dekat ya atau ke keluarga ya, karena kita punya latar belakang finansial yang berbeda gitu loh. Yang tadi itu lebih baik kita bahasnya sama seseorang yang memang mungkin punya kompetensi ya, misalnya dengan seorang certified financial planner yang dia bisa kasih advice yang lebih baik ya, supaya kita bisa mengembangkan pohon aset kita. Lah kalau kita salah ngomong ya kayak tadi itu efek-efek negatif akan terjadi gitu loh. Dari pengalaman Bu Linda nih melihat orang-orang sekitar, apa sih yang bikin orang itu susah untuk hidup hemat sesuai dengan kemampuannya seperti itu? Sebenarnya itu sangat simpel, karena orang ingin cepat sukses. Ingin cepat-cepat jadi yang paling pertama gitu ya. Di dalam keluarganya paling duluan kaya. Di dalam teman-temannya dia yang paling duluan beli mobil. Di dalam semua orang tuh dia yang paling duluan sukses gitu ya. Jadi kayak seolah-olah nature-nya itu kayak orang pengen berlomba-lomba sukses gitu. Jadi yang duluan gitu. Padahal aneh sekali ya. Hidup itu harusnya bukan buat perlombaan. Kita nggak harusnya membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Tapi society itu sudah secara nature. Misalnya kalau kita di keluarga, di teman, di reuni, si X udah sukses ya, dia punya gini-gini, si B udah di sana gini. Nah kita pingin dong nama teman kita atau nama saya disebut gitu, bukan cuma nama orang lain gitu. Itu yang membuat orang kayak pingin cepet-cepet memenuhi hasrat ingin dipuji gitu loh. Validasi dari society, dari masyarakat, pingin namanya tuh digaung-gaungkan. Tapi dia lupa. Yang ini, yang kalau akibatnya terjebak perasaan ingin dipuji ini, dia lupa keluarganya butuh biaya hidup, bukan butuh pujian. Dan mesti ingat juga ya, pujian atau remehan orang ya, itu tidak membuat keluarga kita bahagia. Keluarga kita itu butuh biaya hidup, butuh biaya sekolah gitu ya. Bayangkan aja kalau seorang bapak yang dia punya keluarga dan anaknya harus ditanggung ya, bapaknya tampil wah gitu ya. Pas anaknya bilang, "Papa, udah waktunya bayar uang sekolah." "Aduh, papa tadi baru beli kemeja baru nih biar dipuji kantor gitu. Nak, kamu puasa dulu." Ya nggak mungkin kan gitu ya. Betul. Inilah jebakan yang membuat orang susah hemat. Kenapa? Karena dia masuk jebakan validasi. Kalau saya bilangnya itu jebakan validasi. Ya, dia lupa sama keluarga gitu ya. Dia lupa sama kebutuhan hidup gitu loh. Sama pohon aset. Bagi dia pujian orang itu lebih penting daripada kebutuhan hidupnya. Ini yang bikin orang susah hemat karena dia masuk jebakan
validasi. Hati-hati sama jebakan validasi ya. Nah, sekarang kita udah bahas tadi soal hidup frugal. Nah, kita mau bahas soal bangun pohon asetnya. Sebenarnya kan di luar sana tuh kita tuh seperti berlomba-lomba untuk cepat-cepat kaya ya. Benar sekali. Bu Linda, umur 25 harus punya 100 juta. Umur 30 harus punya 1 miliar. Jadi kayak berlomba-lomba. Dipatok-patok. Dipatok-patok, harus benar. begini-begini. Padahal tiap orang beda-beda ya Bu Linda. Tapi sebenarnya apa yang Bu Linda jalanin ini tuh sebenarnya bisa dijalanin juga oleh orang lain ya Bu Linda. Pastinya. Frugal livingnya maupun bangun pohon Pastinya. asetnya. Boleh diceritain nggak cara Bu Linda membangun pohon aset ini lewat instrumen apa dan gimana cara investasinya Bu Linda tuh tipe yang seperti apa sih? Terus terang ya, kalau aset saya itu semuanya 99% saat ini ada di saham dan reksadana. Saham sih porsi yang paling besar ya. Jadi setiap gajian nih, saya membagi 3 kelompok. Yang pertama, saya pastikan orang tua saya dulu. Orang tua saya ini saya pastikan ini ya cukup dan keluarga saya ya. Jadi saya ini generasi sandwich juga Bu. Jadi setiap bulan gajian tuh yang pertama saya store adalah keluarga dulu. Ya ini yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan pribadi saya. Saya hitung dulu nih. Jadi kalau tadi keluarga atau orang tua saya sebutnya X. Kemudian biaya pribadi saya sebutnya Y. Tentu ada sisa jet dong ya. Sisa jet ini saya investasikan. Investasinya saya belah 2 nih. Investasi ke otak, ilmu ya. Sama lagi investasi berupa aset. Nah ini yang saya sebut nih pohon aset ya. Yang dimana itu saya secara teratur nih tiap bulan tuh nabung nih ke RDN top up gitu ya. Soal beli saham apa ya boleh nanti aja dulu nggak apa-apa. Yang penting nabung aja dulu. Nah ini juga sering ada yang nanya apa habis nabung langsung beli saham ya. Saya lebih sering suka ngincar itu saham-saham yang lagi turun-turunnya gitu ya. Nah kalau untuk sektornya saya suka saham bank sama konsumer gitu ya. Sama tambang. 3 aja sih sebenarnya ini 3 aja yang paling suka gitu ya. Nah jadi kalau misalnya sudah gajian nih kadang saya cuma taruh dulu di RDN. Pas ini waktu kemarin tuh ada saham bank merah-merah. Ya saya cicil beli dulu. Kalau pas habis beli orang pada sering habis beli terus turun lagi Mbak. Kita tunggu gajian berikutnya nambah lagi. Terus kalau dapat dividen nih tahan lagi, kita kan punya target nih. Saya punya target pohon beringin yang sekian X rupiah ya. Tit gitu ya. Nah jadi kalau misalnya dapat dividen, ini paling menarik juga ya. Jadi dapat dividen kemarin tuh seharga 1 mobil gitu ya. Pada bilang, lu kan belum punya mobil, beli mobil dong. Oh enggak, karena belum capai target. Aku pohon asetku aku pakai dikit buat jalan-jalan keliling dunia gitu ya. Ke Jepang, ke Korea. Sisanya saya reinvestasikan lagi. Terus lama-lama biar makin cepat besar. Supaya nanti ya, karena semua orang pasti akan tua kan. Nggak mungkin kita muda terus kan. Kita sekarang udah usia berapa coba. Kita mesti siap-siap menghadapin masa pensiun gitu. Supaya nanti kalau saya pensiun gak kerja lagi, tenang-tenang aja. Duduk di bawah pohon aset gitu kan. Menikmati cuan kipas-kipas. Ada di negara mana gitu. Itu hasil harga yang harus dibayar. Dulu itu frugal living. Jadinya begini. Berarti Bu Linda ini beli saham-sahamnya saham-saham blue chip ya blue Bu chip. Linda. Saya fokusnya saham blue chip ya. Dan satu lagi nih, orang sering tanya juga ya. Jadi kalau kita invest terus, emang kita nggak trading gitu ya? Misalnya ini pertanyaan yang sangat menarik seolah-olah kalau invest itu nggak trading. Oh jangan salah. Kita harus bisa yang namanya itu alokasi aset. Misalnya kita punya, ini saya kasih contoh lah ya, saya kasih contoh. Berupa angka mungkin biar lebih paham lagi. Misalnya kita punya dana 100 juta, anggaplah ya pohon asetnya. Kita bisa aja alokasi aset 80%, berarti 80 juta nih ya. 80 juta saya belikan saham blue chip, bisa dong? Bisa. Ya kan? Kemudian mungkin 10 juta saya untuk reksadana. Nah, berarti udah 90 juta dong. Sisa berarti 10 juta ya. Nah 10 juta, 5 juta saya biarkan cash misalnya. Buat jaga-jaga nih kalau ada saham menarik gitu ya. Yang 5 juta lagi, ya mungkin ada saham yang lagi menarik, boleh nih saya tradekan gitu loh. Nah jadi sebenarnya kalau orang mau trading, mau investor, mau reksadana, mau apa, dia harus bisa membagi porsinya. Ini yang disebut alokasi aset. Nah jadi seseorang yang bangun pohon aset itu juga mesti ngerti itu gitu loh. Bangun pohon aset itu kayak nanam kebun gitu loh. Ada pohon-pohon ini, ada pohon-pohon itu gitu ya. Ada pohon saham bank, pohon saham konsumer, pohon saham tambang gitu. Jadi nanti portonya bisa warna-warni. Kayak kebun gitu. Tantangan orang ini kan suka nggak sabar ya Bu Linda. Oh investasi tuh lambat. Oh saham blue chip tuh lambat. Kayak gitu. Gimana tuh Bu Linda?
sangat perlu kita sadari ya, kita nabung pohon aset itu sebenarnya simpelnya kita tuh buat ngalahkan inflasi. Uang kita nih saat ini kalau punya 100 juta nih, kita simpan di bantal aja gitu ya, nggak kemana-mana gitu ya. Mungkin kita buka lagi bantal kita berapa tahun kemudian, kita lihat sih memang 100 juta, tapi kemampuan belinya kan harga barang naik terus nih, nggak 100 juta lagi kan, karena itu kita harus kembangin nih kemana gitu ya. Jadi kalau kita nanam pohon aset, kita cuma mikirin ini uang biar nggak tergerus inflasi, itu dulu yang paling simpel. Sekarang inflasi itu berapa persen misalnya, berapa persen? 3% lah ya, 3-5 lah let's say ya. Saya ngambil simpelnya aja ya, 3%. Artinya saya cuma pengen tahun depan hasilnya cuannya yang nggak usah mulu-mulu lah, ngalahkan inflasi aja gitu. Ya kalau artinya dalam 1 tahun ya saya target lah misalnya 10%, itu sudah sangat bagus. 1 tahun loh ya, 365 hari. Benar nggak? Ya kan, 1 tahun, bukan 1 hari. Jadi buat orang-orang kalau yang invest saham tuh, coba dipikirkan itu tujuan tadi pertama itu ngalahkan inflasi. Ya, ngalahkan inflasi. Jadi sehingga bisa sabar. Dan kenapa saya based on dividend? Banyak sekali dividen perusahaan saham ya, yang menghasilkan dividen yieldnya lebih besar daripada inflasi loh. Contoh kayak waktu itu dividen perusahaan tambang menghasilkan 10-30%. Luar biasa. Dividen yieldnya ya sudah pasti mengalahkan inflasi dong. Karena Bu Linda belinya pas harganya lagi Iya, anjlok. nah ya. itu dia, makin murah makin beli gitu loh. Nah kenapa harus sabar ya tadi itu. Jadi kalau beli saham blue chip yang orang bilang lambat, saya sering berpikir selambat apa sih gitu. Biar lambat asalkan selamat. Itu loh. Ini kan Bu Linda sudah ngelewatin pandemi ya. Bu Linda itu mungkin buat orang lain tuh mereka tuh yang tadinya misalnya udah nabung saham sekian tahun tiba-tiba ngelihat portonya anjlok dalam waktu yang singkat, itu kan nggak semuanya bisa survive seperti waktu itu masanya benar-benar sulit ya, izin sharing ya. Iya. Jadi saya ini nabungan udah lama tadi ya, kita nabung sedikit gitu ya, sampai kemudian pandemi nggak ada yang tahu kan. Kemudian waktu pandemi di mana banyak teman-teman bilang, oh cash out. Tapi Bu Alin, kalau waktu itu saya cash out ya, porto saya waktu itu floating loss-nya sampai 70%. Oh my god. 70% artinya ya cobalah X dikurang 70% tuh jadi berapa gitu ya. Dan itu angkanya akan balik ke tabungan saya 5 tahun yang lalu. Ya. Berarti kalau saya cut loss atau saya kayak cash out gitu ya, saya bilang ya, wah ini berarti 5 tahun tabungan saya itu sia-sia karena angkanya akan balik ke 5 tahun yang lalu. Terus kemudian saya lihat lagi, ini orang saham yang saya pegang itu saham blue chip semua kok ya. Kemudian saya bertanya pada suhu investasi saya gitu ya. Suhu bilang nanti juga naik lagi, yang penting jaga sehat katanya. Wah, kalimat beliau itu bikin saya tenang sekali gitu ya. Coba yang penting beli saham perusahaan bagus. Wah, jadi saya tambah semangat nih. Walaupun waktu pandemi itu saya nggak punya dana, ya namanya juga sangat terbatas ya kondisi itu ya. Cuma bisa lihat aja ya. Kemudian begitu udah mulai balik lagi, kondisi ekonomi juga sudah lebih oke. Nah kemudian saya beli lagi, meng-averagekan dan dapat juga banyak saham-saham perusahaan murah ya. Contohnya BBNI waktu itu saya beli ya. Ini sekarang saya simpan 2 tahun sudah 110% lebihnya loh. Wow, 2 tahun 100% lebih, 110 bahkan kalau sekarang nih. Ya kan, itu kan luar biasa ya. Coba kalau waktu itu saya jadi takut dan tidak beli. Rugi sekali. Rugi dong. Nah, yang untungnya saya waktu itu bermindset, wah ini kesempatan nih gitu ya. Ini kesempatan nih, saya beli lagi gitu ya. Dan syukurnya setelah pandemi lewat ya, yang tadi saya bilang minus 70% ya, itu bahkan sudah naik 10 kali lipat dari lowestnya. Pohon asetnya makin bigger gitu ya. Wah luar biasa ya. Inilah yang mau saya bilang kepada rekan-rekan semua ya, bahwa saya nanam saham tuh kalau blue chip tuh ya, tentu selain sabar harus ngerti juga ya saham perusahaan apa, karena disclaimer, jangan gampang mudah ikut-ikutan apa kata orang, cuma nanya saham ini bagus nggak, beli gitu ya kan. Mungkin harus menganalisa lebih dalam lagi. Kalau perusahaan dengan fundamental bagus ya, perusahaan yang pasti aja ya, tentunya sangat disclaimer ya. Ini saya khawatir mendatangkan banyak komentar nih. Enggak dong. Jadi nabung saham dan reksadana itu dengan kesadaran itu untuk long term, tapi dengan
saham blue chip ya tentunya ya. Kalau ada rekan-rekan misalnya yang senang trading, saham gorengan ya, saya nggak anti. Tapi lakukanlah dengan wise dan budget yang misalnya sudah ditentukan nih alokasi aset. Oh, gue pengen nih main saham gorengan tapi sekian. Dan porsi besarnya pastikanlah untuk anak cucu gitu loh ya. Dan porsi kecilnya ya untuk trading boleh, itu silakan atur lah. Yang penting jangan sampai punya anggapan saham ini bisa nggak ya? Pasti bisa, saya yakin karena kita punya suhu internasional ya. Mr. Warren Buffett pastinya ya, yang beliau sudah sukses ya dengan cara-caranya ya. Kenapa tidak ada orang seperti Warren Buffett? Karena butuh kesabaran yang tingkat tinggi luar biasa gitu. Jadi kalau kita memang mau invest saham long term ya kitanya harus bersabar banget itu. Tantangan yang paling luar biasa. Sabar, ilmu tingkat tinggi. Ilmu tingkat tinggi. Baik Bu Linda, boleh kasih closing statement nggak sebelum kita menutup podcast Uang Bicara boleh hari banget. Thank you undangannya juga ya. Tapi yang paling penting ya, saya mau beritahu rekan-rekan, jangan cuma fokus frugal living, jangan cuma fokus hemat, tolong juga fokus upgrade diri, tambah ilmu, tambah penghasilan pastinya, dan pastinya juga beramal. Ya, tambah ilmu nanti kan tambah penghasilan ya Bu Alin ya. Betul. Nah, tapi kalau waktu tambah penghasilan, gaya hidupnya tahan dulu, jangan lekas-lekas naik. Kalau nanti penghasilan naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, gaya hidup jangan ikutan naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tahan dulu, bangun pohon aset, investasi long term. Nanti kalau udah dapat dividen seharga impian yang kita mau, baru deh kita agak longgar-longgar dikit, boleh foya-foya ke tempat yang kita inginkan. Karena kan yang lagi berjuang bersabar, paling penting ya. Dan ingat tujuan masa depannya. Itu dia perencana keuangan yang juga Senior Area Manager Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Linda Homia, yang sudah kasih banyak insight soal hidup hemat. Semoga semakin memudahkan kamu ya untuk mengatur keuangan, dan jangan lupa untuk terus menumbuhkan pohon aset. Oke, kalau kamu punya saran dan masukan untuk Uang Bicara atau punya ide keren yang perlu banget kita bahas nih seputar ekonomi dan finansial, kami tunggu emailnya di podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa ya dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye.